Hai, welcome back to my channel Antoni Darsono. Perkenalkan, bagi yang belum kenal saya adalah seorang investor properti yang saya sangat menyukai banget yang namanya passive income. Saya sudah memiliki ratusan kamar kos-kosan dan saya sudah berpengalaman di properti kurang lebih sekitar 3-4 tahun. Di video kali ini kita akan membahas salah satu pertanyaan dari netizen yang tanya, sebenarnya lebih bagus kalau kita cari kos-kosan itu cari kos murah tapi kamarnya banyak, atau kos yang mahal, kamarnya sedikit. Ini pasti akan menjadi sebuah dilema, dimana ketika kita memulai sebuah properti, kita mencari properti yang seperti saya ajarkan, menjadi the real investor, mencari rumah yang under value, mencari properti yang bisa dicicil tanpa menggunakan aktif income-nya kita sendiri. Nah, biasanya teman-teman akan dilema ketika mencari sebuah propertinya. Mulai dari sebenarnya lokasi yang tepat itu di mana. Nah, teman-teman, kalian harus tahu dulu, untuk mencari sebuah lokasi, kalian harus mencari yang memang sudah ada kos-kosan di daerah sana. Jangan pernah membabat alas. Artinya apa membabat alas? Kalian cari sebuah lokasi yang tidak ada sama sekali kos-kosan di sana. Kalian lihat ini bakal potensi kedepannya bagus, tapi belum terjadi. Kalian sudah beli duluan. Yang terjadi mungkin tidak ada pembangunan kampusnya, atau yang terjadi mungkin kampusnya ternyata nggak sesuai ekspektasi, yang masuk ternyata juga cuma sedikit, dan kalian jadi pemain tunggalnya aja di sana. Wah, itu sangat bahaya. Saya tidak menyarankan yang seperti itu. Lebih baik cari yang benar-benar tepat lokasinya. Nah, kemudian kalian akan ada dilema kedua, dimana kalian ini ngejar marketnya tuh yang murah atau yang mahal. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi, saya lebih suka cari yang mahal sekalian. Tapi ini semua harus disesuaikan dan dikondisikan sesuai dengan tempatnya teman-teman. Kalau teman-teman cari yang mahal dan lokasinya teman-teman ternyata juga nggak elit-elit banget, ya ini akan jadi masalah. Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman tinggalnya itu bukan di kota Jogja, mungkin di Klatennya, ya teman-teman mau jual harga 1,8, 2 juta, ya nggak bakalan dia yang isi gitu loh. Walaupun teman-teman pengennya yang mahal gitu kan. Ini harus disesuaikan dengan kondisinya, lokasi tersebut. Kalau misalkan lokasinya murah, ya terpaksa harus buat murah. Kalau lokasinya bisa dibuat mahal, ya buatlah yang mahal. Jadi untuk menentukan bagus yang murah atau yang mahal, harus berkaca dari lokasi. Baru kemudian pertanyaan kedua, kalau misalkan lokasinya bisa lebih mahal, lebih bagus mana? Kosan murah atau kosan mahal? Nah, sebenarnya gini, plus minus kosan murah. Yang pertama adalah renovasi pasti tidak terlalu banyak. Artinya teman-teman mau kosongan sekalipun itu bisa. Sebenarnya ini di Indonesia aku bagi menjadi 5 segmen ya. 5 tipe kos-kosan. Teman-teman bisa nonton di videoku yang ini. Setelah teman-teman nonton video itu, teman-teman bisa balik lagi nih video ke sini. Nah, yang pertama, selain dari renovasinya murah, spek pembangunan pun juga pasti sangat murah karena tidak menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Dan kemudian yang ketiga, teman-teman akan kelihatan propertinya jauh lebih megah karena kelihatan lebih banyak tempatnya. Tapi ya pasti dengan kondisi yang seperti ini, dengan harga yang teman-teman juga yang keempat teman-teman juga beli itu murah, pastinya akan ada minusnya. Dimana minusnya biasanya kaum-kaum yang marketnya di sini itu susah banget dikontrol. Artinya apa? Banyak yang sering gagal bayar. Kenapa? Karena gini, mereka ini sudah biasa hidup dengan pas-pasan. Ya, kita ngomong terus terang ya, kita mohon maaf kalau ada salah kata. Kalau misalkan hidupnya udah pas-pasan, biasanya apa? Bayar juga pasti disesuaikan dengan penggajiannya mereka. Kalau misalkan gajinya mundur, ya itu akan bermasalah. Terus kemudian kalau misalkan nanti ternyata dia minta nunda, juga pasti bermasalah. Kalau misalkan dia diusir saat ini juga, dia pasti bermasalah karena mungkin dia tidak punya teman-teman yang bisa menampung dia juga, karena circle-nya juga masih terbatas gitu kan. Nah, jadi di sini sebenarnya saya agak kurang suka main di sini. Saya bukan bilang 100% pasti akan susah ya, tapi chance-nya lebih besar untuk mendapatkan masalah di masalah pembayaran. Kemudian yang kedua, dari anak-anaknya itu pasti akan sangat susah menjaga kondisi kos-kosan tersebut. Bayangin aja, kalian ngerasa nggak sih kalian itu kalau makan di warteg sama makan di hotel bintang 5 di Ritz-Carlton, beda nggak perlakuannya? Dari cara kalian masuk, kalian itu kalau ke warteg mungkin pakai baju kaosan aja bisa masuk, tapi kalau ke Ritz-Carlton, walaupun nggak ada tulisan pakai baju gembel itu dilarang masuk, tapi kalau kalian masuk ke
sana itu udah malu sendiri gitu loh. Artinya apa? Secara psikologis kita sendiri sudah memperlakukan hal yang berbeda, walaupun sebenarnya tidak ada peraturan di sana. Kalau kita masuk ke dalam kos-kosan yang sudah terlanjur dari renovasinya kurang bagus, bahan-bahan material juga kurang bagus, yang terjadi kita ini susah mengontrolnya. Orang-orang yang datang ke sana, mereka akan sangat tidak sungkan untuk merusak properti yang ada di sana. Saya pernah pada saat sebelum saya mulai, saya kan juga hunting beberapa kos-kosan ya. Saya tanya, banyak anak-anak kosan yang di bawah harganya 1 juta masih ngerokok di dalam kamar, dan ketika dalam kamar pun putung rokoknya dimatikan menggunakan meja di sana. Akhirnya mejanya punya bentol-bentol hitam-hitam seperti itu. Ketika ditarik untuk ganti rugi, mereka malah marah galak lagi. Mereka banyak ngerusakin tembok, ngerusakin lemari karena perlakuannya beda. Kenapa? Karena balik lagi, barang-barangnya itu juga murah. Jadi dia ngerasa, oh ini kok susah banget ya dibuka ya. Dibuka secara paksa, akhirnya rusak. Nah, jadi sering terjadi hal yang seperti ini gitu loh. Tapi ketika kalian nginep di hotel yang lebih bagus, kalian pasti perlakuannya juga beda. Kalian masuk dengan hati-hati. Itu secara alam bawah sadar itu pasti membedakan. Jadi masalah pembayaran, masalah barang-barangnya itu juga sangat berpengaruh. Tapi ya balik lagi, modal yang dikeluarkan juga lebih kecil. Nah, kalau misalkan kita ngomong di segmen yang atas, yang kedua, di segmen yang sebenarnya aku paling suka, yang dimana modalnya pasti lebih besar. Karena renovnya juga harus diteliti maksimal, ya kan? Terus kemudian juga kalian juga harus menyediakan nggak cuman dari interiornya, tapi dari struktur bangunannya, struktur granitnya, plafonnya, lampunya, itu juga bagus juga gitu loh. Supaya mendukung interiornya jadi makin kelihatan cakep. Nah, di sini minusnya adalah pasti modal yang dikeluarkan jauh lebih besar. Dan yang dicari juga jauh lebih susah, ya kan? Karena market yang di bawah pasti jauh lebih banyak marketnya. Dan yang atas ini kan lebih sedikit ya sebenarnya. Nah, kemudian keuntungannya apa? Anak-anak yang masuk itu pasti sudah mau ditarik untuk pembayaran 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Itu mereka masih mau bayar. Mereka masih mau bayar deposit. Jadi ketika ada kerusakan atau hal sebagainya, tetap mereka bisa dipotong dari depositnya itu. Dan kemudian yang ketiga, secara alam bawah sadar, mereka juga akan jauh lebih merawat peralatan yang ada di sana. Jadi kalau disuruh memilih, saya jauh lebih memilih kosan yang lebih eksklusif. Nggak apa-apa, kamarnya sedikit nggak masalah. Kalian jangan mikir ya, wah kalau kamarnya cuma 5, kayaknya punya kosan yang kamarnya 20 lebih enak gitu. Walaupun sama-sama omsetnya, tapi ngurusin 20 anak sama ngurusin 5 anak, masalahnya lebih sedikit 5 anak gitu loh. Daripada kalian ngurusin banyak orang, banyak masalah. Ingat ya, banyak orang sama dengan lebih banyak masalah. Apalagi orang-orangnya tidak berkualitas, ya kan? Tapi kalau misalkan orang yang sudah lebih disaring, orang yang sudah kita sortir sendiri dengan harga, itu pasti jauh lebih enak. Orang-orang yang dimasuk di sana, itu jadi jauh lebih menjaga properti-properti tersebut. Walaupun ya nggak 100% ya. Kalau misalkan kita bilang nggak 100% orang-orang yang di sini menjaga semua, tapi chance-nya lebih kecil. Saya ngomong probability-nya. Ya secara logika, itu logikanya pasti lebih kecil. Chance-nya kalau teman-teman barang-barangnya lebih awet, itu ketika di kos-kosan yang jauh lebih eksklusif. Kesimpulannya apa? Teman-teman pastikan mau cari kosan murah atau mahal, di balik itu semua yang pasti adalah teman-teman harus tahu lokasinya dulu. Apakah memungkinkan kosan yang mahal? Kalau tidak mahal pun, mau yang murah, nggak apa-apa. Murah juga nggak masalah. Karena apa? Karena teman-teman tidak menggunakan modal untuk membeli propertinya. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu pusing. Yang pusing adalah kalau teman-teman mengeluarkan uang lagi dari aktif income-nya teman-teman untuk membayar properti tersebut. Selama properti tersebut bisa membiayai properti kalian, kalian tidak perlu takut ke depannya. Jadi kuncinya adalah bukan di kos-kosannya, tapi pembayarannya. Apakah cash flow-nya itu bisa positif atau tidak? Semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk memiliki properti pertamanya kalian. Karena saya yakin semua akan properti itu pada waktunya. Kalian sekarang bekerja keras mendapatkan uang beli properti, atau mulai dari sekarang teman-teman cari properti yang bisa mencicil dirinya sendiri, dan teman-teman kumpulin 1, 2, 3, 4, 5 sampai akhirnya di masa tuanya teman-teman, masa pensiunnya teman-teman punya aset itu udah puluhan miliar. Saya Antoni Sudarsono, thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys.